彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Dari ini, seseorang bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa mengerikannya tubuh 9 misterius emas petir itu. Namun, semua yang dibutuhkan untuk meningkatkan seseorang lebih rendah juga membawa risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, imbalan yang lebih besar secara alami akan mengikuti. Itu benar-benar kasus mencari harta dari bahaya. Xiao Yan perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip saat ia melihat ke sekitar bagian paling dalam dari laut petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sesaat, akhirnya dia memutuskan. Meretih! Sebuah kilatan petir emas yang seperlimanya 9 misterius golden lightning meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Busur petir emas yang dipenuhi dengan kekuatan pembasmi liar menggeliat. Ledakan balas dendam ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 misterius golden lightning untuk berjuang. Namun, beberapa spiritualitas mulai perlahan muncul di dalam mata tanpa emosi es yang dingin dari naga. Setelah aura spiritual naik di mata 9 naga emas misterius, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Sebuah ledakan seperti guntur bergemuruh dari tubuhnya. Setiap ledakan yang menakutkan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Wuh! Makhluk Black Demon Lightning sekitarnya tampaknya juga merasakan ini melalui naluri mereka sementara pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan. Suara misterius kesedihan terpancar dari lautan petir. Baut hitam setan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam menuju 9 petir misterius emas. Banyak busur Black Demon Lightning berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerang Ninemis tubuh Trius Golden Lightning setelah kontak. Menjadi pihak yang tidak terkait, Xiao Yan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan pembalasan yang telah dilepaskan dalam tubuh 9 misterius emas petir telah melambung berkali lipat. 9 petir emas misterius tampak redup karena berada jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari emas, juga menjadi jauh lebih ilusi. Xiao Yan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir misterius Golden Lightning melemah. Naga itu tidak lagi bisa menyebabkan dia merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Merengek! Namun, makhluk setan hitam iblis mati-matian bergegas ketika Xiao Yan telah menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menuduh, tapi kecil bangkit dari bahu Xiao Yan. Baru setelah itu tubuh pengisian ini berhenti, seolah mereka sangat takut pada bayinya. Beri aku kekuatan kamu dan aku akan membantu kamu membentuk semangat. Api merah muda di telapak Xiao Yan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Segel! Xiao Yan menyelipkan jarinya di udara di depannya dan garis darah terbang keluar. Setelah itu, formasi dengan cepat terbentuk di web api. Cahaya api bergetar dan jaring api, yang telah melilit naga emas, mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir miniatur yang memasuki tubuh kecil Yi. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiao Yan sekali lagi menepuk 9 Golden Lightning misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang bergegas keluar dari kolam cahaya. Cahaya terang menerjang dari kolam cahaya di alam kosong. Itu lolos dari kolam cahaya dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan melihat ke belakang.
Dia hanya diam-diam menghela nafas lega setelah memverifikasi tidak ada perubahan aneh yang terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami Xiao Yan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 misterius Golden Lightning. Proses mendapatkan energi telah tiba-tiba mulus, sehingga beban yang membebani hatinya hanya dihapus sekarang karena dia telah berhasil meninggalkan kolam petir. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan melonjak di dalam matanya. Dia telah mendapatkan hadiah yang banyak selama perjalanan ke kolam renang. Tidak hanya dia berhasil memperkuat Raja Utara sampai sebanding dengan bintang 6 Dousheng, ia bahkan melompat dari tingkat awal bintang kelima kelas Dousheng ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Dousheng. Tentu saja, hadiah terbesar adalah kekuatan destruktif yang telah dia hilangkan dari 9 petir misterius emas. Xiao Yan mengangkat tangannya. Api merah muda bergejolak dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangannya yang kecil dan lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Persepsi spiritualnya menyapu pulau itu dan alisnya tanpa sadar diangkat. Dari indranya, ada hampir 10 elit Dousheng di Pulau Naga, tidak lebih lemah dari aliansi Skyman Shahan. Itu memang layak menjadi suku naga Void kuno. Meskipun belum memulihkan kekuatan puncaknya, itu masih tidak bisa diremehkan oleh orang lain. Sepertinya klaim bahwa itu suku naga kuno bisa melawan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun di puncaknya bukanlah kata-kata kosong. Xiao Yan memuji dan mengangguk. Keempat pulau naga besar memiliki banyak ahli untuk memulai. Meskipun banyak yang mati menjalani penyatuan besar, tidak ada banyak kerugian dalam hal puncak Dousheng. Sekarang 4 pulau naga besar telah bersatu kembali, semua ini experts alami diajukan ke Xian. Lineup ini secara alami cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan lineup ini, sepertinya tidak ada yang bisa menantang posisi naga Void kuno di dunia binatang ajaib. Xiao Yan alami merasakan sukacita besar dalam hatinya sejak suku naga Void kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara aliansi Skyman Shahan dan suku naga Void kuno juga akan cukup ketat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga Void kuno, posisi aliansi Istana Langit akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Saat ini, Void Dragon kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Aku pikir tidak ada yang bisa aku lakukan. Oleh karena itu, aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiao Yan melirik Xian dan memberitahunya tentang pemikirannya. Apakah kamu pergi? Xian mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit enggan dan berkata, itu juga baik. Aliansi Skyman Shahan baru saja mengalahkan Hall of Souls dan berada di pusat perhatian. Memang benar bahwa itu kamu tidak dapat tinggal lama. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi telah lebih atau kurang telah diselesaikan. Kamu harus memberitahu eselon atas aliansi saat kamu kembali kali ini. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Xian dan berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan keunikannya. Kamu harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Kamu tidak perlu terlibat dalam kekacauan yang merupakan dataran tengah. Xiao Yan merasakan emosi yang berbeda setelah ia kembali ke aliansi Skyman Shahan. Selama beberapa bulan Xiao Yan pergi, reputasi aliansi terus meningkat. Aliansi tetap rendah hati dan sabar bahkan setelah mengalahkan Hall of Souls, menyebabkan banyak faksi diam-diam mengangguk setuju. Apakah suatu faksi kuat tidak hanya tergantung pada kekuatan yang mereka memberontak terhadap suatu kesulitan, itu juga tergantung pada apakah mereka akan mengikis karena keberhasilan. Untungnya, aliansi telah menahan kesuksesan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kekuatan mereka yang besar. Tidak ada berita yang berkaitan dengan Hall of Souls selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan intens dari masa lalu tiba-tiba berkurang, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa Central Plains dimaksudkan untuk memudar dari pandangan semua orang. Eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati dari Hall of Souls meskipun faksi tetap diam. Setelah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama bertahun-tahun, eselon atas aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa itu faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah mengalami kerugian seperti itu. Aliansi ini, yang akan membantu Skyman Shahan, tidak memerlukan banyak diskusi. Hampir disepakati di tempat. Namun, berita mengejutkan ini akhirnya tidak diumumkan. Menjaga sekutu yang kuat tersembunyi akan memungkinkan aliansi Skyman Shahan untuk mengejutkan orang lain. Selain itu,
Ini juga akan memungkinkan mereka untuk memberikan suku naga Void kuno beberapa waktu untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi Hall of Souls, kehidupan Xiao Yan sekali lagi menjadi sangat bebas setelah dia kembali ke aliansi. Cailin telah diretret selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah kembali ke Xiao Xiao, baik ibu dan anak perempuan tetap manis bersama. Xiao Yan merasa tak berdaya setelah melihat mereka. Dia juga tidak bisa ikut campur di masalah aliansi. Oleh karena itu, hari-harinya cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, ia menghabiskan semua perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 energi Golden Misterius dalam tubuh kecil Yi. Xiao Yan menginginkan kekuatan ini, tetapi dia tidak berani dengan mudah menyerapnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Beberapa ruang cabang sangat kecil. Tidak mungkin untuk membangkitkan minat dan kampanye untuk menghancurkannya, tetapi bahkan ruang cabang kecil ini telah dibersihkan sampai hanya debu yang tersisa. Mereka telah dibersihkan terlalu banyak. Aku telah mengirim seseorang ke wilayah binatang untuk meminta bantuan suku 9 dalam tanah Pithon dalam menyelidiki masalah ini. Mereka dalam jumlah besar dan akan memiliki waktu lebih mudah menyelidiki hal-hal dibandingkan dengan kita. Pasti ada motif tersembunyi untuk Hall of Souls. Yao Lao menginformasikan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Hall of Souls ini. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan bahwa itu motif dari Hall of Souls kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya melakukan tebakan acak. Kami harus menunggu hasil akhir penyelidikan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. 1 bulan dengan cepat mengalir dengan tenang. Bulan ini setenang yang dibayangkan orang. Bahkan dengan suku Pithonines Rene Deep Ground yang membantu menyelidiki Hall of Souls, hasilnya tidak terlalu membahagiakan. The Hall of Souls tampaknya telah mengurangi ukuran fraksinya kali ini. Gunung utama di alam bintang. Tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan aku untuk pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Souls setiap saat. Semua orang harus berhati-hati menjaga tanah aliansi untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Awan melayang di atas gunung utama sementara Yao Lao melihat ke atas eselon atas dari aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiao Yan dan Yao Lao menuju ke klan Yao saja, Feng Zunxie dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah Yao Lao bersikeras. Perhatikan aliansi dengan baik. Xiao Yan menatap Cailin, yang memegang Xiao Xiao, saat dia berbicara. Aye. Cailin sedikit mengangguk. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkapkan siapa alkemis peringkat atas di benua ini. Selain anggota klan Yao, mereka yang bisa bergabung dengan upacara medicinal adalah guru alkemis dari dataran tengah, yang membanggakan reputasi dan keterampilan besar sebagai alkemis. Namun, biasanya sangat sedikit individu yang diundang. Setelah semua, para alkemis yang bisa menangkap mata klan Yao adalah eksistensi langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Namun demikian, ini tidak menghalangi upacara medicinal menjadi besar. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Shenglong di mana klan Yao berada, tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiao Yan dan Yao Lao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Shenglong muncul di depan mata mereka sekitar malam hari. Sungguh energi alami yang padat. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar memuji pegunungan Shenglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan bergejolak di udara di atas pegunungan Wida biasa. Mereka terbentuk dari energi alam. Satu akan melatih lebih cepat jika seseorang dilatih di tempat ini. Rentang gunung ini dipelihara oleh leluhur dari klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini. Mata Yao Lao mengamati pegunungan yang akrab namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Itu sulit dikatakan, sulit untuk dikatakan. Ekspresi dari beberapa penjaga tersebut sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya. Nama Xiao Yan sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Xiao klan yang ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa seperti itu. Ini adalah keajaiban. Xiao Yan melirik mereka semua tetapi tidak merasa seperti menemukan kesalahan dengan mereka. Dia secara acak melemparkan token batu giok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela nafas lega. Pilar cahaya ditembakkan dan menghantam pintu besar. Fluktuasi spasial muncul, memberinya perasaan terdistorsi. Mister,
Tolong, akan ada seseorang untuk memimpin kamu berdua ke dalam klan begitu kamu masuk. Kali ini, penjaga ini tampak jauh lebih hormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiao Yan sebanding dengan Grand Sesepuh dalam klan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan melirik Yao Lao di belakangnya. Yao Lao menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangguk padanya. Setelah itu, keduanya bergerak dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat bersamaan. Xiao Yan perlahan-lahan mengendurkan kedua tangannya yang telah dimasukkan ke lengan bajunya.